Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, berjumpa lagi kita hari ini, hari Senin tanggal 23 Februari tahun 2026. Saya percaya ada sukacita dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan berkat Tuhan di hari ini. Dan marilah kita mengawali dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami siap menyambutnya dengan penuh syukur. Tapi mengawalinya, kami mau membaca firman dan merenungkannya. Tuntun dan sertai kami, hikmat Roh Kudus Tuhanlah yang akan bekerja. Supaya kami terus dimampukan untuk memahami firman dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Kitab Mazmur pasal 130, dibaca ayatnya yang ketiga. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tema perenungan di pagi hari ini adalah Tuhan Allah tidak mengingat kesalahan. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Allah mengaruniakan manusia suatu bagian dalam tubuh yang salah satu fungsinya adalah untuk mengingat. Bagian itu adalah otak. Otak manusia diperkirakan mampu menyimpan informasi setara dengan 2,5 juta gigabyte data. Ini seperti menyimpan jutaan jam video atau miliaran halaman teks. Dan dengan kemampuan ini, manusia bisa mengingat sesuatu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Meskipun memori bisa memudar karena faktor alamiah atau juga karena gangguan tertentu. Tetapi manusia bisa saja mengingat suatu peristiwa atau satu hal tertentu sepanjang kehidupannya. Manusia yang merupakan ciptaannya bisa mengingat sesuatu untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, apalagi Tuhan Allah, Sang Pencipta itu sendiri, yang memiliki kemampuan yang begitu tak terhingga, tidak terbatas, dan yang maha kuasa. Kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kata Ibrani yang diterjemahkan untuk kata mengingat adalah syamar. Kata ini juga berarti menjaga, memelihara, memperhatikan. Itu berarti kata mengingat bermakna jika Tuhan Allah mengingat, memperhatikan, tidak melupakan atau tidak menghapus, tidak mengampuni kesalahan-kesalahan umatnya, maka tidak ada yang dapat bertahan menghadapi murkanya. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan Allah tidak mengingat, tidak memperhitungkan, melainkan mengampuni kesalahan dan menebus umatnya. Sebab Dia adalah penebus umatnya. Pemazmur dalam bacaan Alkitab kita menyadari bahwa jika Tuhan Allah menggunakan kuasanya, mengingat segenap kesalahan dan pelanggaran, maka tidak ada satupun yang dapat bertahan di hadapannya. Di balik ungkapan ini tersirat satu permohonan supaya Tuhan Allah tidak lagi mengingat kesalahan dan pelanggaran. Pemazmur berseru, artinya ia mengakui keterbatasan dan kekurangannya di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tentu sambil bermohon agar Dia berkemurahan tidak lagi mengingat setiap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Atau dengan kata lain, Dia mengampuninya. Kita semua yang diberkati Tuhan Yesus. Kita pun sebagai keluarga Kristen, kita harus senantiasa menyadari dan mengakui setiap keterbatasan dan kelemahan kita ketika kita melakukan suatu kesalahan di hadapannya. Kadangkala, kita begitu mudahnya mengingat kesalahan orang lain, namun sering tidak menyadari dan melupakan kesalahan kita sendiri. Di hadapan Tuhan Allah yang kepadanya kita bermohon untuk tidak mengingat kesalahan kita, maka kita pun diajak untuk terus belajar supaya tidak mengingat dan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita,
bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri. Mengakui setiap kesalahan, mengampuni, dan memperbaiki kesalahan itu, atau bertobat sambil kita menatap masa depan, tentu akan jauh lebih baik untuk membuka lembaran baru, sehingga pemulihan dapat terjadi dalam hidup kita setiap hari. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di pagi hari ini yang kami boleh baca bersama dalam Mazmur pasal 130 ayatnya yang ketiga. Kami belajar bagaimana kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami, setiap manusia. Sehingga Tuhan Allah tidak lagi mengingat setiap kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Hal ini akan memacu kami sebagai orang yang percaya untuk tetap hidup dalam pertobatan dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena itu kami bermohon untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Itu boleh kami pakai dengan bertanggung jawab sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadamu untuk tetap melakukan setiap kehendak Tuhan, firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, bahkan dalam kehidupan kami terus memuliakan Tuhan lewat apa yang kami perkatakan, pikirkan, dan lakukan. Karena itu tolong kami Tuhan, kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga di pagi hari ini. Bentengi kami, jaga kami selalu kemanapun kami pergi dan berada dalam setiap tugas kerja aktivitas kami. Biarlah kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, mengikuti kehendak firman-Mu, supaya kami di dalam hari-hari hidup ini terus menjadi berkat bagi orang lain. Terutama dalam kami mengampuni kesalahan yang kami rasakan dari orang sekitar, dari keluarga, dari orang lain. Ajar terus kami untuk mengampuni, sebagaimana Yesus yang telah mengampuni kami semua lewat pengorbanannya di kayu salib. Karena itu Tuhan, kami mau terus bertekad untuk hidup taat dan setia mengikuti kehendak firman Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami mau menjalaninya dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan damai sejahtera. Kemanapun kami pergi dan berada dalam tugas kerja, bahkan dalam pelayanan kami di pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Suami istri, orang tua, anak-anak, keluarga lepas keluarga, bahkan jemaat Tuhan di Gemim Maranatha Paslaten dari kolom 1 sampai kolom 27 perangkat pelayanan yang ada. Tuhan berkati kami semua ketika kami akan memulaikan rencana kami di sepanjang hari ini. Kami mau taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah Tuhan yang beracara supaya apapun yang kami harapkan, kami rencanakan, semuanya diwujudkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pun ketika kami akan melangkahkan kaki di hari ini, ada banyak tantangan, pergumulan yang akan kami hadapi. Kami mau menaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami jalani dengan penuh sukacita ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang hari ini merayakan hari ulang tahun. Baik secara pribadi maupun keluarga, Tuhan berkati setiap sukacita mereka. Tambah-tambahkan hikmat, Roh Kudus Tuhanlah yang akan bekerja, supaya hidup mereka akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi pun bagi anggota jemaat Tuhan yang dalam gumul sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan. Yang dalam duka cita, Tuhan yang akan menghiburkan. Pun yang dalam pergumulan kehidupan, Tuhan pun yang akan terus merangkul mereka. Biarlah hidup kami ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Maka kami siap untuk menyambut hari berkat, hari pemberian Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan keyakinan bahwa Tuhan selalu berjalan dengan kami dan kami mau selalu menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Diberkati pimpinan gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa, diberkatilah pemerintah kami, di dalam mereka akan menunaikan segenap tugas di sepanjang hari ini. Hikmat Tuhanlah yang akan bekerja. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, ketika akan menjalani hari ini diberkati bersama dengan kehidupan keluarga masing-masing. Maka inilah kami yang berdoa, yang bersyukur menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini.
Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.